Ambon merupakan kota terbesar di Provinsi Maluku. Sebagai salah satu kota musik dunia, Ambon menawarkan beragam jenis wisata, mulai dari alam, budaya, bahari, hingga kuliner. Salah satu destinasi wisata di kota Ambon adalah Pantai Wainitu. Pantai Wainitu selalu ramai dikunjungi pada sore hari. Banyak warga yang memilih untuk bersantai di pantai ini. Sebelum menjadi lokasi wisata, pantai ini dikenal dengan wilayah yang kumuh. Namun kini kondisinya sudah rapi dan bersih. Pantai ini direvitalisasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Sumber Daya Air. Revitalisasi dimulai dengan membangun pengaman pantai untuk menjaga garis pantai dari abrasi dan erosi, sekaligus untuk mendukung pengembangan Ambon Waterfront City di Zona 9. Proyek pengamanan Pantai Wainitu sepanjang 1.451 meter dibangun secara bertahap sejak tahun 2013 hingga 2015. Dikerjakan oleh Balai Wilayah Sungai Maluku. Pembangunan yang terletak di Kecamatan Nusa Niwo ini menelan biaya sebesar 19 miliar rupiah. Setelah selesai pembangunan pengaman pantai, dilanjutkan dengan penataan kawasan pantai. Penataan dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2018 dengan anggaran 11,3 miliar rupiah, berupa pembangunan landmark, jalur pejalan kaki sepanjang 350 meter, lapangan futsal dan voli, jembatan tempat bermain anak dan kawasan taman. Selain itu dilengkapi juga dengan lampu penerangan, tempat sampah dan gazebo. Kehadiran kawasan Wainitu yang lebih tertata ini menjadi tambahan ruang publik untuk interaksi warga dan menjadi salah satu destinasi baru di kota Ambon. Untuk itulah kesadaran dan peran aktif masyarakat memelihara kawasan Pantai Wainitu sangatlah penting. Salah satunya dengan tidak membuang sampah ke laut. Lihat kan, saya kesini nggak sendiri, ini bukan kunjungan kerja saya, tapi saya mengajak Bu Menteri Keuangan. Saya ajak beliau untuk melihat sendiri, terutama untuk progres proyek-proyek yang didanai oleh SPSN. Kalau yang ini kan sudah 100%. Ini kalau pembangunan infrastruktur itu tidak bisa 1 tahun selesai semua. Ada yang 40 years, ada yang sekarang baru mulai. Tak hanya revitalisasi Pantai Wainitu, kawasan Dermaga Tawiri juga dilakukan penataan. Penataan kawasan Dermaga Tawiri berupa pembangunan dermaga TNI AL. Dilengkapi kantor, gudang senjata, pos jaga dan klinik. Menghabiskan anggaran pembangunan sebesar 121 miliar rupiah. Bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara tahun 2017-2018. Tahun 2018, pembangunan MES bagi perwira, tamtama, dan bintara dengan total anggaran 20,1 miliar rupiah. Dan di tahun 2019, penataan landscape serta pembangunan dok seluas 48.155 meter persegi. Kawasan mangrove seluas 17.264 meter persegi, fasilitas umum seperti monumen, masjid, gereja Protestan dan Katolik. Biaya yang digelontorkan mencapai 30,6 miliar rupiah. Dermaga Tawiri menggantikan dermaga TNI AL di Desa Halong yang harus dipindahkan karena kapal perang TNI AL tidak dapat merapat setelah dibangunnya Jembatan Merah Putih. Dermaga ini juga berfungsi sebagai tempat pengisian perbekalan seperti bahan bakar, air tawar, bahan makanan, amunisi, obat-obatan, perawatan kesehatan bagi anak buah kapal. Revitalisasi Pantai Wainitu dan penataan kawasan Dermaga Tawiri ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Gubernur Maluku Syed Assegaf, Komandan Latamal 9 Laksamana Pertama Antongan Simatupang,
dan Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hedler. Penataan pantai dan dermaga Tamiri diharapkan akan meningkatkan perekonomian di daerah Ambon dan sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah dalam membangun daerah pinggiran. Proyek ini adalah suatu proyek yang ditujukan tentu untuk memperkuat seluruh perekonomian dan keberadaan negara, hadirnya negara di wilayah timur Indonesia. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah Republik Indonesia. Dengan meningkatnya pembangunan dan pekerjaan konstruksi tersebut, meningkat pula kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten dan tentunya bersertifikat. Tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat adalah unsur penting agar pembangunan infrastruktur dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Kementerian PUPR sebagai pembina sektor jasa konstruksi terus melakukan inovasi dalam membina dan meningkatkan kualitas kompetensi dari para tenaga ahli dan terampil. Sibima menjadi salah satu solusi pelayanan publik untuk mengatasi backlog pemenuhan kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat. Di mana dalam Sibima Konstruksi terdapat dua layanan, yaitu Distance Learning dan Knowledge Management. Distance Learning berbasis sistem informasi dan dipelajari secara mandiri. Penyelenggaraan pelatihan Distance Learning sangat berbeda bila dibandingkan dengan pelatihan tatap muka, dan jenis pelatihan ini adalah inovasi baru di lingkungan Kementerian PUPR. Pelatihan Distance Learning memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, fleksibel, dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan teknologi informasi, komunikatif, mudah, tidak berbayar, dan berkualitas. Berikut adalah persyaratan peserta atau pengguna layanan. 1. Bagi mahasiswa atau alumni S1 atau D4 Teknik Sipil Perencanaan dan Lingkungan, minimal semester 7. 2. Bagi asosiasi profesi atau kelompok masyarakat yang memiliki SKA muda. Manfaat utama sertifikat distance learning bagi tenaga ahli. 1. Pengganti pengalaman magang 1 tahun untuk mendapatkan SKA muda. 2. Memiliki nilai SKPK 25 poin untuk CPD. 3. Dapat digunakan sebagai surat keterangan pendamping ijazah bagi para calon lulusan PTN atau PTS. Dengan berbagai kelebihan ini, tidaklah mengherankan dari 3.054 layanan berbagai KL yang berpartisipasi, Kementerian PUPR melalui Sibima Konstruksi masuk dalam Top 99 Sinovic 2017 Kementerian PAN-RB. Melalui Sibima Konstruksi, Kementerian PUPR telah menyediakan layanan bagi masyarakat berupa sistem pembelajaran jarak jauh yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kompetensi keahlian konstruksi. Dengan meningkatnya pengetahuan keahlian konstruksi, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pekerjaan sehingga bangunan konstruksi akan menjadi lebih kokoh, lebih tahan lama, dan tidak mudah rusak. Pada akhirnya, dengan meningkatnya umur layanan bangunan konstruksi akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara nasional. Mari manfaatkan Sibima Konstruksi. Kami yakin mewujudkan mimpi besar dimulai dari langkah kecil, langkah yang mengawali sebuah perjuangan. Untuk itulah Bina Marga hadir, menyertai perjalanan setiap elemen bangsa Indonesia. Kami memulainya lewat rencana matang, demi hasil yang berdampak nyata.
menjadi saksi kerja keras dan usaha setiap komponen di Indonesia. Menyambung satu harapan dengan harapan lain. Mengeliminasi jarak membuat yang jauh jadi dekat. Menghadirkan kebersamaan yang menjadi pengikat di masa depan. Memberi jalan pembuka untuk mengembangkan potensi bangsa. Kini lebih dari 7 dasawarsa Bina Marga menyertai kehidupan masyarakat dari ujung timur hingga ujung barat. Menjadi teman yang menyertai setiap perjalanan. Kini kami melangkah lebih lebar demi mewujudkan mimpi bangsa yang lebih besar. Bina Marga akan terus menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Perjalanan tanpa batas yang akan mengangkat Indonesia ke kancah dunia. Pembangunan Kota Ambon juga dilakukan pada penyediaan perumahan dalam bentuk rumah susun atau rusun. Pembangunan rusun merupakan implementasi dari program pembangunan 1 juta rumah Presiden Joko Widodo. Tipe hunian vertikal berupa rusun dinilai sangat cocok jika dibangun di Kota Ambon, mengingat kondisi topografi Ambon 78% berada pada tingkat kemiringan 30 derajat, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas namun bisa menampung banyak unit rumah. Rusun yang terletak di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku ini diperuntukkan untuk aparatur sipil negara, khususnya di lingkup pemerintah kota yang tidak memiliki tempat tinggal dan telah mendaftar. Rusun ini terdiri dari 4 lantai, dengan tipe 36 mampu menampung 58 kepala keluarga. Rusun sudah dilengkapi perabotan rumah tangga, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, dan peralatan rumah tinggal lainnya. Para penghuni hanya cukup membawa perlengkapan pelengkap saja. Proses verifikasi calon penghuni rusun dilakukan secara ketat, sehingga ASN yang tinggal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Terkait batasan waktu tinggal yakni maksimal selama 5 tahun, dengan biaya sewa sebesar 2 hingga 3 juta rupiah per tahunnya. Pembangunan rusun ini memakan biaya sebesar 17 miliar rupiah dari anggaran tahun 2018 oleh Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Maluku. Pada Mei 2019, rumah susun telah siap ditempati oleh para ASN. Kementerian PUPR melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Maluku menggelar acara penyerahan gedung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan kunci kepada penghuni. Wali Kota Ambon memberikan apresiasi atas pembangunan rusun.
rusun yang dihuni sekitar 200 jiwa ini akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru di kawasan Nania. Untuk itu, kedepannya pemerintah Ambon akan mendorong untuk diaktifkannya kembali pasar Nania dan dibangun juga pelabuhan speedboat. Adanya rusun ini akan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru, ya, karena otomatis ini ojek akan ada di muka. Karena kalau misalnya itu 58, kurang lebih itu 200 orang lagi akan ada di sini. Nah, kita bisa dorong supaya pasar Nania ini dihidupkan lagi. Kemudian nanti sudah pikirkan ada speed bangun di belakang untuk juga mobilisasi, ya. Nah, ini kan jadi pusat ekonomi baru kembali. Lingkungan ini akan merasakan lagi kemana dampak ekonomi daripada sebuah proyek pemerintah yang ada ini. Nah, ini antara lain yang kita dorong, ya. Diharapkan para penghuni rusun Nania ini dapat menjaga dan merawat dengan baik rusun tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi ASN Kota Ambon lainnya. PKPT mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur, serta penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi dikepalai oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Kepala Bidang Sumber Daya Kelitbangan, Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama, serta Balai Litbang Penerapan Teknologi Sumber Daya Air, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman, dan Balai Litbang Penerapan Teknologi Jalan dan Jembatan. PKPT berfungsi sebagai pendukung akselerasi pembangunan infrastruktur PUPR secara komprehensif dan terintegrasi dengan sektor-sektor di lingkungan Kementerian PUPR melalui penerapan teknologi dari hasil penelitian dan pengembangan Litbang yang lebih kreatif dan inovatif. Dengan adanya PKPT, hasil Litbang menjadi lebih utuh dan terpadu, serta mengarah kepada rekomendasi kebijakan penyelenggara infrastruktur, yaitu terbukti secara ilmiah, layak dari sisi ekonomi, mampu diterima masyarakat, serta yang tak kalah penting yaitu ramah lingkungan. Untuk memudahkan penerapan teknologi serta koordinasi dengan stakeholder terkait, PKPT menyusun proses yang dimulai dari prototipe teknologi hasil Litbang oleh masing-masing Litbang terkait, yang kemudian dilakukan pengkajian dan penerapan teknologi oleh balai-balai di lingkungan PKPT, hingga tercipta kerjasama dengan aplikator yang didukung dengan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam bentuk paten ataupun hak cipta. Proses bisnis penyusunan rekomendasi kebijakan yang dilakukan PKPT dimulai dari menjawab isu dan permasalahan yang ada. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode penelitian yang tepat. Dan pada akhirnya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan dari penelitian tak lepas dari sumber daya manusia yang kami miliki. PKPT didukung oleh SDM yang terdiri dari para peneliti handal, perekayasa, dan jabatan fungsional lainnya. PKPT memiliki sedikitnya 17 bidang kepakaran: arsitektur, antropologi, pengkajian dampak sosial dan evaluasi program, teknik lingkungan, perencanaan dan kebijakan sosial, ekonomi lingkungan, studi perkotaan dan regional, kebijakan publik, studi kemasyarakatan lainnya, ilmu kebijakan, sosiologi, kebijakan dan administrasi, teknologi dan manajemen lingkungan, ekonomi terapan,
dan teknologi konstruksi. Di tingkat manajemen, PKPT didukung oleh para pejabat struktural yang kompeten dan profesional di bidangnya. PKPT menyediakan data dan informasi kebijakan infrastruktur PUPR. PKPT telah berkarya dan menghasilkan produk hasil Litbang, yaitu kajian hasil Litbang aspek ekonomi infrastruktur, rekomendasi kebijakan mendukung infrastruktur PUPR, dukungan penerapan teknologi Litbang, penyediaan data dan informasi tentang kebijakan dan penerapan teknologi, serta layanan advis sosial ekonomi, juga beberapa rekomendasi kebijakan, seperti Peraturan Menteri dan Surat Edaran Menteri sebagai dukungan akselerasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. PKPT juga menghasilkan produk Litbang Terapan, yaitu Strategi Akselerasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur PUPR, Kajian Pengendalian Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus berbasis daya dukung dan daya tampung, Kajian Perhitungan Opportunity Cost untuk peningkatan efektivitas perencanaan OP infrastruktur PUPR, Litbang Potensi Penerapan Teknologi Perumahan dan Permukiman, SPAM, dan Sanitasi mendukung penanganan kawasan kumuh. Guna mendukung stakeholder internal dan eksternal, PKPT membangun pusat data dan informasi, antara lain Laboratorium Kebijakan Infrastruktur PUPR, Instrumen Pemetaan Data Socycling Sistem Inovasi Teknologi hasil Litbang, Teknologi Online Electronic Office System, Perpustakaan Online, Repositori hasil Litbang, Jurnal Online, serta beberapa aplikasi untuk mendukung aspek non-teknis dalam pembangunan infrastruktur PUPR. Penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dimulai dari tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi beberapa karya tersebut, seperti Advis Inovasi Tata Kelola Teknologi Updating mendukung penyediaan air minum, Advis Pemetaan Sosial Ekonomi dan Lingkungan, Advis Pembangunan Jalan, Advis Pembangunan Jembatan. Untuk informasi lebih lanjut, kami bisa dihubungi di http://litbang.pu.go.id/pkpt, email pkpt@pu.go.id, telepon 021 727 84641, atau kunjungi media sosial kami Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Facebook @puslitbangkpt, Twitter @puslitbangkpt, Instagram @puslitbangkpt, YouTube PKPT Kementerian PUPR. Inovatif, kreatif, dan berkelanjutan. Indonesia adalah gugusan pulau terbesar di dunia. Penghubung antar pulau tersebut masih menggunakan akses laut, padahal waktu tempuhnya lama dan beresiko karena faktor alam. Untuk menunjang pembangunan dan perekonomian antar pulau diperlukan jembatan sebagai akses paling efisien. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggelontorkan anggaran sebesar 731 miliar rupiah untuk pembangunan jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Jembatan Merah Putih membentang di Teluk Dalam Pulau Ambon, menghubungkan Desa Rumah Tiga atau Poka di Kecamatan Sirimau pada sisi utara, dan Desa ATV Kecil atau Galala di Kecamatan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan Merah Putih telah menjadi ikon Kota Ambon. Pembangunan jembatan memiliki arti penting bagi kelancaran transportasi masyarakat.
kelak dapat mempersingkat jarak dan waktu tempuh masyarakat. Salah satunya menuju Bandara Patimura. Sebelumnya membutuhkan waktu 1 jam lebih menggunakan jalan memutari Teluk Ambon. Kini hanya 30 menit untuk sampai bandara. Jembatan terpanjang di Indonesia Timur ini memiliki panjang 1.140 meter, terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu jembatan pendekat di sisi utara sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan ini merupakan tipe jembatan khusus dengan sistem beruji kabel atau cable stayed dengan jarak antar pylon sepanjang 150 meter. Waskita Karya terus mencari solusi dan metode yang tepat dan mencegah kelongsoran dan memperkuat fondasi jembatan. Keterbatasan dan penyediaan material di Kota Ambon menjadi tantangan tersendiri. Material harus didatangkan dari luar kota lain. Pengaturan stok material membutuhkan manajemen yang baik supaya dapat memenuhi kebutuhan sesuai jumlah yang dibutuhkan, sesuai tahapan dan waktu yang tepat. Kawasan Pulau Ambon adalah kawasan yang rawan gempa tektonik. Karena itulah konstruksi jembatan harus memperhitungkan kondisi geografi dan geologi kawasan ini. Tantangan terberat dalam mengerjakan jembatan Merah Putih adalah ketika terjadi gempa yang menyebabkan perubahan geometri. Keadaan seperti ini yang membuat pengerjaan harus dihentikan karena proses menyambung akan mengakibatkan timbulnya deviasi 15 cm yang secara teknis tidak boleh terjadi. Pasca gempa, tim Waskita dan Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Indonesia serta tim terkait melakukan analisis untuk melakukan metode dan cara yang terbaik dalam melanjutkan pekerjaan konstruksi. Untuk konstruksi lantai jembatan, Jembatan Merah Putih memiliki tipe suspension bridge cable stay dengan konstruksi baja struktur pada lantai jembatan, dan ini yang pertama di Indonesia Timur. Pengerjaan dek jembatan dilakukan dengan pemasangan baja struktur pada pier table secara bertahap. Pengecekan kondisi geometri pada kedua sisi pylon, di mana pengukuran ketepatan deviasi antara kondisi aktual dan kondisi desain dilakukan dalam satuan milimeter. Kementerian PUPR juga membangun kantor pemeliharaan, bertujuan untuk menunjang terselenggaranya pemantauan dan monitoring kondisi struktural Jembatan Merah Putih. Demi tingkatkan keamanan, jembatan juga dipasangi beberapa sensor, di antaranya sensor pengukur gaya kabel yaitu sensor elektromagnetik, sensor pengukur kecepatan dan arah angin, sensor kemiringan pylon, sensor pengukur getaran dan frekuensi instruktur, sensor pengukur getaran gempa, dan sensor pengukur ambient temperatur. Dari kantor pemeliharaan, kondisi jembatan dapat terus dimonitor di layar besar atau display wall secara menyeluruh, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan ataupun perbaikan jika terjadi kerusakan atau hal lain yang mengancam keselamatan jembatan. Kantor pemeliharaan juga akan dijadikan tempat pembelajaran bagi profesional dan masyarakat yang ingin tahu mengenai jembatan. Selain itu, juga disiagakan 1 buah truk Mobile Bridge Inspection Unit dilengkapi dengan lengan ayun yang mampu mengangkut petugas untuk melihat bagian bawah jembatan, sehingga memudahkan aktivitas preservasi jembatan. Pembangunan Merah Putih telah mencapai tujuannya, yakni menunjang fungsi kawasan di Teluk Ambon sesuai dengan tata ruang Kota Ambon.